Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang berada di alam Flame God. Dan saat itu Master Uli menyuruh Yunce untuk bicara saja. Yunce pun memberitahu bahwa aku ingin pergi ke Burying Inferno lagi. Oleh karena itu, Master Uli akan membantunya pergi ke sana. Dan Yunce berterima kasih atas bantuan tersebut. Tapi di perjalanan, Yunce berkata jika cukup sampai di sini saja. Namun Master Uli mengingatkannya untuk selalu berhati-hati. Yunce dengan cepat berenang ke dasar Burying Inferno dan ia menyadari jika ada sesuatu yang memanggilnya. Ternyata itu adalah Dewa Phoenix yang telah lama menunggu kedatangan Yunce. Yunce terkejut karena dia adalah roh Divine Phoenix. Sedangkan Dewa Phoenix menjelaskan jika aku bukanlah roh Divine, melainkan salah satu pecahan jiwa yang ditinggalkan Phoenix di dunia ini. Dewa Phoenix telah merasakan kehadiran Yunce dari 3 tahun yang lalu, dan akhirnya ia bisa bertemu. Yang ini juga merupakan petunjuk takdir. Sementara Yunce baru menyadari jika 3 tahun lalu kaulah yang memanggilku. Yunce bertanya, mengapa kau bisa tahu namaku? Mungkinkah itu pesan dari Phoenix lain? Dewa Phoenix menjawab, memang benar, karena kami dapat bertukar ingatan satu sama lain. Dan karena bencana akan datang, jadi kami tak punya banyak waktu. Yunce bertanya, apakah yang kau maksud adalah retakan Primal Chaos? Dewa Phoenix membenarkan hal itu. Yang membuat Yunce penasaran, memangnya bencana apakah yang akan terjadi? Dewa Phoenix mengatakan bahwa aku hanya tahu satu hal. Dan jika bencana itu terjadi, bukan hanya wilayah Dewa Timur saja yang akan hancur, melainkan seluruh alam dewa tak akan mampu menahannya. Dewa Phoenix memberitahu, demi dunia ini kita semua harus melakukan sesuatu. Dan roh Golden Crow sendiri telah memilih Wo Po Yun, sedangkan aku akan memilihmu. Dewa Phoenix akan memberikan 7 tetes terakhir darah Dewa Phoenix-nya, ditambahkan dengan Word of the Phoenix yang lengkap. Sehingga saat itu juga Dewa Phoenix akan memberikan sisa kekuatannya pada Yunce, sang pewaris Dewa Jahat. Ketika proses berlangsung, Yunce sampai berteriak kesakitan, yang membuat kekuatan di dalam tubuhnya perlahan meningkat. Setelah itu, Dewa Phoenix berharap agar kekuatan ini bisa menambah sedikit harapan pada bencana tersebut. Yunce berterima kasih atas hadiah yang telah diberikan. Tapi Dewa Phoenix menjawab jika kau tak perlu berterima kasih. Lagi pula kedatanganmu telah memenuhi keinginan terakhirku. Meskipun begitu, sepertinya aku ditakdirkan untuk mengingkari janji pada roh Golden Crow. Yang ternyata di sana terdapat pedang suci milik roh Golden Crow. Dan rupanya pedang itu sengaja disimpan untuk menunggu seseorang yang memenuhi syarat. Diketahui satu-satunya orang yang memenuhi syarat adalah Wo Po Yun. Tapi sayangnya sisa jiwaku ini akan segera menghilang, sehingga tak mungkin memberikannya sampai dia ke sini. Yunce bertanya kualifikasi apakah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan pedang suci ini. Dewa Phoenix menjawab yaitu dengan kekuatan yang sangat kuat dan pencapaian api Golden Crow serta kemarahan 9 matahari. Yunce meminta izin untuk mencoba menarik pedang itu. Dewa Phoenix pun tentu memperbolehkannya. Sehingga saat itu juga Yunce berusaha untuk menarik pedang Golden Crow. Yunce terus berusaha sampai menimbulkan retakan di sekitar sana. Dan ia sadar ternyata usahanya masih tidak berhasil. Namun tiba-tiba ada Hong Er yang sedang lapar dan menyukai pedang itu. Bahkan ia menariknya saat itu juga.
Yunce yang khawatir mengingatkan agar Hong-er jangan memakan pedang itu. Tapi apalah daya, Hong-er tetap memakannya dengan sangat santai, yang membuat Yunce benar-benar tak percaya. Hong-er berkata bahwa rasa pedang ini sangatlah enak. Bahkan Dewa Phoenix sangat terkejut mengapa bocah ini bisa memakan pedang Golden Crow. Apalagi saat itu Hong-er mampu mencabutnya dengan sangat mudah. Yunce kembali melarangnya untuk jangan memakan pedang itu. Namun Hong-er tak peduli dan tetap memakannya. Bahkan dirinya membawa kabur pedang tersebut. Setelah itu Hong-er berterima kasih karena ini adalah hal terbaik yang pernah aku alami. Sedangkan Yunce hanya terdiam melihat pedang Golden Crow yang sisa setengah. Sementara Dewa Phoenix bertanya-tanya siapakah bocah ini sebenarnya. Yunce menjawab bahwa dia adalah roh pedang milikku. Dan memang makanannya sendiri adalah pedang. Tapi aku tak menyangka jika dia bisa memakan pedang suci juga. Kembali ke Hong-er yang kekuatannya kini semakin meningkat. Dan setelah itu ia memberitahu jika aku akan tidur kembali. Yang mana Hong-er berubah menjadi sosok pedangnya. Dewa Phoenix tak percaya karena pedang suci Golden Crow sangatlah kuat. Bahkan dewa sejati saja tak mungkin bisa menghancurkannya. Namun sekarang mengapa bisa jadi seperti ini? Yunce menjawab mungkinkah itu semua karena bakatnya. Dan tiba-tiba aura pedang Golden Crow kini tersimpan di dalam pedang Hong-er. Tapi saat Yunce mau mengangkatnya, pedang tersebut menjadi sangat berat. Yunce berusaha untuk menebaskan pedang itu. Yang rupanya pedang Hong-er kini kekuatannya semakin meningkat. Bahkan mereka terkejut menyaksikan kejadian barusan. Dan Dewa Phoenix menyadari jika pedang ini menggabungkan kekuatan suci dan pedang suci Golden Crow. Scene berpindah ke alam Dewa Bulan. Di sana terlihat Qing Yue yang diberitahu oleh Jin Yue bahwasannya konferensi Master Prophone akan segera berakhir dan kemungkinan Kaisar Dewa Bulan pasti akan cepat kembali. Diketahui jika sekarang Qing Yue telah menjadi permaisuri di alam Dewa Bulan. Lalu Jin Yue menjelaskan jika salah satu anak yang dianugerahkan berasal dari alam Snow Song. Yang ternyata pria itu bernama Yunce. Qing Yue sangat terkejut mendengar nama itu. Jin Yue bertanya, apakah yang sebenarnya terjadi padamu? Qing Yue menjawab, jika aku hanya teringat tentang teman lama. Scene kembali ke arena kompetisi. Di sana diumumkan jika Yunce akan bertanding melawan Jun Xilei. Namun tetua Huanzi khawatir karena Yunce masih juga belum datang. Tiba-tiba Meijin memberitahu jika Kak Yunce sudah datang. Yang membuat Ying Yue terkejut karena Yunce telah mencapai tingkat 9 Divine Tribulation. Sedangkan Meijin biasa saja karena Yunce seperti yang diharapkan. Sementara itu Raja Qianheng kebingungan sihir apakah yang digunakan oleh Yunce sampai Meijin jadi begini. Sedangkan tetua Huanzi tak menyangka jika Yunce membuat terobosan lagi. Dan Bingyun mengingatkan agar Yunce selalu berhati-hati. Karena meskipun kekuatanmu telah meningkat, tapi masih jauh di belakang Jun Xilei. Di sisi lain, Jun Xilei disuruh berjanji dua hal oleh gurunya. Yang pertama, kau tak boleh meremehkan musuhmu. Yang kedua, kalahkan saja Yunce dan jangan sengaja mempermalukannya. Kemudian tibalah mereka berdua di arena pertandingan. Tanpa berbasa-basi, mereka pun saling menyerang satu sama lain, yang membuat adu pedang di antara mereka tak bisa terhindarkan. Tetua Huanzi khawatir karena Jun Xilei baru saja melepaskan niat pedangnya. Tapi Bingyun tetap berharap jika Yunce bisa bertahan. Dan ternyata serangan dari Yunce justru membuat Jun Xilei sampai tersungkur. Semua penonton terkejut karena Jun Xilei dibuat kewalahan oleh Yunce. Bahkan Dewa Sitian juga tak menyangka karena Yunce membuat kejutan lagi. Sedangkan Dewa Fantian menyadari jika pedang Yunce jauh lebih berat dari sebelumnya. Yunce kembali melancarkan serangannya. Tapi kali ini Jun Xilei berhasil menghindari serangan itu.
Bahkan ia berniat untuk melakukan serangan balik. Tanpa diduga, Jun Silei mengaktifkan domain pedang miliknya, yang menurut Raja Qianheng, Jun Silei ingin balas pukulan dari Yunce yang telah mempermalukannya. Hal itu juga membuat Mei Yin khawatir dengan pujaan hatinya tersebut. Benar saja, Jun Silei berniat untuk membunuh Yunce sekarang juga. Namun Yunce tak tinggal diam dan segera menahan serangan itu. Tapi ternyata serangan Jun Silei terlalu banyak hingga membuat ledakan di sekitar arena. Leng Chuan khawatir karena Luo Changsheng saja sampai terluka terkena domain pedang ini. Tapi ayahnya tetap santai karena menurutnya Yunce bukanlah orang biasa. Dan tanpa diduga, kini ledakan di arena menjadi tambah besar. Semua orang kebingungan apakah yang sebenarnya terjadi. Karena tiba-tiba domain milik Jun Silei berhasil dihancurkan oleh Yunce. Pantas saja sedari tadi Yunce terlihat masih begitu santai. Berbeda dengan Jun Silei yang kini kembali dibuat terhempas olehnya. Bahkan Jun Silei berkata jika kau benar-benar sangat jahat. Tapi Yunce menjawab siapakah penjahat sebenarnya? Bukankah kau telah melukai Po Yun dan sengaja mempermalukannya? Tak berhenti sampai di situ, Yunce juga kesal karena Jun Silei telah menghina api Golden Crow. Yang hal itu membuat Jun Silei menjadi sangat marah. Bahkan ia segera menggunakan formasi Comet Sword. Meskipun begitu, Yunce langsung menebaskan serangan lagi, yang membuat Jun Silei kini kehilangan pedangnya. Dan katanya seorang ahli pedang lebih baik kehilangan nyawanya daripada harus kehilangan pedang. Jun Silei kembali dibuat tersungkur oleh Yunce. Dan Yunce menyuruhnya untuk menyerah sekarang juga. Ia memberitahu bahwa dirimu telah mempermalukan orang lain, sehingga aku tak akan menunjukkan belas kasihan, walaupun kau adalah seorang wanita. Jun Silei bangkit kembali dan tak mau menyerah begitu saja. Sedangkan Yunce bertanya, apakah kau ingin kalah lebih memalukan dari ini? Namun Jun Silei tak terima karena diriku tak mungkin kalah darimu. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Jun Silei mulai mengeluarkan pedang tanpa nama. Yang hal itu tentu membuat Jun Wuming langsung melarangnya. Tapi Jun Silei tak peduli karena pedang Sovereign tak bisa dipermalukan. Benar saja, Jun Silei segera menggunakan pedang tanpa nama tersebut. Ying Hen berkata jika pedang tanpa nama hanya dapat digunakan di ranah Daivin Sovereign. Oleh karena itu, ayahnya menjawab, jika digunakan sekarang maka Jun Silei bisa terluka parah. Bahkan dirinya dapat mengalami kematian. Ying Hen bertanya apakah dia benar-benar sudah gila. Ying Yue menjelaskan mungkin bagi Jun Silei kehormatan jauh lebih penting daripada kehidupan. Bahkan Yunce tak menyangka jika Jun Silei sampai senekat ini. Benar saja pertahanan Yunce sampai dibuat retak olehnya. Yang hal itu membuat Yunce hingga tersungkur ke tanah. Dan Bing Yun juga sangat khawatir dengan kondisi Yunce. Raja Qianheng tak percaya karena ternyata Yunce mampu menahan serangan itu. Tapi Jun Silei tak menyerah dan kembali mengorbankan esensi darahnya. Bahkan Raja Qianheng terkejut karena barusan saja esensi darahnya telah digunakan 30%. Sehingga jika digunakan lagi, mungkin dirinya bisa tewas. Jun Wuming menyuruh muridnya itu untuk berhenti. Dirinya juga memohon agar arbiter mau membuka penghalang arena karena ia mengaku kalah atas nama Jun Silei. Walaupun demikian, arbiter memberitahu jika hanya dirinya lah yang boleh memutuskan. Tapi Jun Wuming tak peduli dan mulai menghancurkan penghalang tersebut. Namun, arbiter juga segera memulihkan penghalangnya. Tanpa diduga, kini arbiter sampai dibuat terpental. Sedangkan Dewa Eternal berusaha menahannya. Karena bagaimanapun juga, kompetisi ini tak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Jun Wuming memberitahu jika muridku satu-satunya adalah Jun Silei. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku tetap akan menyelamatkannya.
Namun Jun Silei berkata agar gurunya itu tak perlu ikut campur, karena jika kau melakukannya, maka aku akan membencimu seumur hidup. Jun Wuming tak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah keputusan dari muridnya sendiri. Bahkan Bing Yun juga menyuruh Yunce untuk menyerah saja, atau jika tidak, kalian berdua akan mati bersama. Meskipun begitu, Yunce tak peduli, yang membuat Raja Qianheng sangat terkejut karena dirinya justru malah menantang serangan kedua dari pedang tanpa nama. Dan menurut Yinghen, jika mereka berdua memang benar-benar sudah gila. Dengan cepat, Jun Silei menghempaskan serangannya. Begitu pula dengan Yunce yang bersiap untuk menahan serangan itu. Tapi rupanya teknik pertahanan Yunce dihancurkan dan membuatnya terpental. Raja Qianheng masih tak habis pikir karena Yunce berhasil menahan serangan kedua. Bahkan kini Yunce kembali untuk bangkit lagi. Begitu pula dengan Jun Silei yang sudah kelelahan karena teknik barusan. Yinghen penasaran apakah Jun Silei mau melancarkan serangan ketiga. Karena menurut Raja Qianheng, jika dia menyerang lagi, maka dirinya akan mati di tempat. Sebab esensi darahnya sudah terkuras habis. Jun Wuming sudah putus asa dan memanggil nama muridnya itu. Sedangkan Yunce berpikir apakah mungkin kebencian kita begitu besar. Bahkan Jun Silei sampai rela menukarkan nyawanya untuk mengalahkanku. Tanpa diduga, kini Jun Silei terjatuh di hadapan Yunce. Yang hal itu membuat semua orang benar-benar terkejut. Karena beruntung Jun Silei tak bisa bertahan, atau jika tidak, dirinya pasti akan menukar nyawanya demi kemenangan. Jun Silei terus berusaha untuk memukul Yunce, sementara Yunce menjelaskan bahwa hanya ada sedikit kebencian di antara kita, sehingga kau tak perlu melakukan hal ini. Lagi pula, aku hanya membalas perbuatan yang pernah kau lakukan. Tak hanya itu, Yunce juga meminta maaf karena telah membuat Jun Silei sampai nekat begini. Yang seketika itu juga Jun Silei pun mulai berhenti memukul Yunce. Dan saat Jun Wuming sampai, muridnya itu kehilangan kesadaran. Setelah itu, Jun Wuming berterima kasih atas permintaan maaf dari Yunce karena kau telah membuat dirinya menjadi lebih tenang. Sehingga saat itu juga diumumkan jika Yunce adalah pemenangnya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 113 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.